Oke, recording in progress. Ya, saya mulai. Terima kasih, selamat malam untuk rekan-rekan semua, teman-teman semua, kelompok 5, dan bagi teman-teman yang memperhatikan video ini. Kami di sini dari kelompok 5 mencoba untuk memaparkan sedikit pembahasan mengenai materi prinsip kerja generator DC. Kami dari tim kelompok 5 mahasiswa Universitas JGU, Jakarta Global University. Kami membuat presentasi ini dalam rangka memenuhi persyaratan tugas yang dibebankan oleh tim dosen. Baik, kami di sini kelompok 5 ada terdiri dari 7 orang. Yang pertama saya sendiri, Rudi Junjung. Yang kedua, Ramdan Ilyasa. Yang ketiga, Rashid Hatami. Yang keempat, Rizky. Kelima, Rahmat Hambali. Yang keenam, Samsul Arifin. Yang ketujuh, Sidik. Kita masuk dalam lembar pembahasan. Di sini mengenai prinsip kerja generator DC. Generator DC merupakan sebuah perangkat mesin listrik dinamis yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Energi DC menghasilkan arus DC atau arus arah. Generator DC dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan dari rangkaian pelitan magnet atau penguat eksitasinya terhadap jangkar atau angker. Baik, slide berikutnya dilanjutkan. Mute sebentar ya. Sorry. Ya. Baik Pak, terima kasih. Saya lanjutkan. Ini prinsip kerja generator. Sama halnya dengan motor listrik. Generator listrik juga menggunakan fenomena hukum Faraday mengenai induksi elektromagnetik. Hukum Faraday menyebut jika terjadi perubahan garis gaya magnet pada sebuah kumparan kawat, maka akan timbul gaya gerak listrik atau GGL pada kawat tersebut. Jika kumparan kawat dihubungkan dengan rangkaian listrik tertutup, maka akan timbul pula arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Kaidah tangan kanan Fleming adalah sebuah metode mnemonik untuk memudahkan kita menentukan arah vektor dari ketiga komponen hukum Faraday, yakni arah gaya gerak kumparan kawat, arah medan magnet, serta arah arus listrik. Jika Anda menirukan posisi jari tangan kanan, mohon maaf sinyalnya nih. Anda seperti pada gambar di atas. Mohon maaf sinyalnya. Okay. Tangan kanan Anda seperti pada gambar di atas, maka ibu jari akan menunjukkan arah gaya atau torsi. Jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet dan jari tengah menunjukkan arah arus listrik. Nah, di sini ada gambaran untuk GGL-nya ya. Kita bisa perhatikan dengan tangan kanan kita. Iya, kaidah tangan kanan. Lanjut, next. Lanjut, Mas. Jangan lupa mic-nya. Oke, baik. Di sini prinsip kerja generator DC. Generator DC memiliki komponen yang sama persis dengan motor listrik DC. Pada skema di atas, rotor generator diskemakan dengan sebuah kawat angker penghantar listrik atau armatur yang membentuk persegi panjang. Pada kedua ujung kawat angker terpasang komutator
berbentuk lingkaran yang terbelah menjadi dua, yaitu komponen ini sering kita dengar dengan sebutan cincin belah. Nah, cincin belah itu termasuk bagian dari rotor, sehingga ia ikut berputar dengan rotor. Dan sedangkan stator generator tersusun atas dua magnet dengan kutub berbeda yang saling berhadapan. Pada bagian yang kontak langsung dengan cincin belah, stator dilengkapi dengan sikat karbon yang berfungsi untuk menghubungkan arus listrik yang dibangkitkan pada kawat angker ke rangkaian di luar generator. Dan di sini kita bisa lihat gambar generator DC. Mungkin bisa dilanjut. Tes. Prinsip kerja generator DC. Prinsip kerja generator DC adalah sebagai rumus, GGL induksi yang dihasilkan sama dengan jumlah lilitan atau dengan laju perubahan flux terhadap waktu atau WB per S. Next. Prinsip kerja, keterangan pada gambar. Pada gambar generator DC sederhana dengan sebuah penghantar kutub tersebut dengan memutar rotor atau penghantar listrik. Kumparan ABCD terletak dalam medan magnet sedemikian rupa sehingga sisi A, B, dan C, D terletak tegak lurus terhadap arah flux magnet. Kumparan ABCD diputar dengan kecepatan sudut yang tetap terhadap sumbu putarannya yang sejajar dengan sisi A, B, dan C, D. GGL induksi yang terbentuk pada sisi A, B, dan sisi C, D besarnya sesuai dengan perubahan flux magnet yang dipotong kumparan ABCD tiap detik sebesar. Ya, next Pak. Baik, selanjutnya konstruksi generator DC. Pada umumnya generator DC dibuat dengan menggunakan magnet permanen dengan 4 kutub rotor, regulator tegangan digital, proteksi terhadap beban lebih, starter eksitasi, penyearah, bearing, dan rumah generator atau chassis, serta bagian rotor. Di sini kita bisa lihat gambar potongan melintang konstruksi generator DC. Ada beberapa bagian dari generator DC seperti belitan kutub magnet, komutator, sikat arang, angker, kutub stator, kipas, dan poros. Next, Pak. Konstruksi generator DC. Generator DC terdiri dari dua bagian, yaitu stator sendiri, bagian mesin DC yang diam, dan bagian rotor, yaitu bagian mesin DC yang berputar. Bagian stator terdiri dari rangka motor, belitan stator, sikat arang, bearing, dan terminal box. Sedangkan bagian rotor itu sendiri terdiri dari komutator, belitan rotor, kipas rotor, dan poros rotor. Untuk contoh bisa dilihat pada gambar ya. Next, Pak. Kesimpulan dari presentasi tersebut yaitu dengan perkataan lain, apabila suatu konduktor memotong garis fluksi magnetik yang berubah-ubah, maka GGL akan dibangkitkan dalam konduktor itu. Jadi syarat untuk dapat dibangkitkan GGL antara lain harus ada konduktor, hantaran atau disebut dengan hantaran kawat, harus ada medan magnetik, harus ada gerak atau perputaran dari konduktor dalam medan, atau ada fluksi yang berubah yang memotong konduktor. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Rudi. Pak Rudi, silakan. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian untuk pemaparan yang singkat. Semoga pemaparan kita ini dapat memberikan sebuah pemahaman atau penjelasan singkat mengenai cara kerja atau prinsip kerja generator DC. Jadi apa yang kita
paparkan di sini adalah bagian simpel ya, bagian simpel dari cara kerja generator DC, di mana masih banyak sekali pembahasan mengenai detail-detail item dari cara kerja generator DC tersebut. Nah, baik. Untuk rekan-rekan atau tim dari kelas yang ingin menanyakan, silakan memberikan komentar pada video yang akan kami upload ke YouTube. Atas perhatian teman-teman sekalian dan rekan-rekan sekalian, kami mengucapkan terima kasih banyak. Dan apabila ada komentar, silakan juga memberikan masukan kepada kami sehingga kami dapat membuat sebuah improvement atau perubahan ke arah yang baik untuk materi-materi selanjutnya. Untuk itu mohon dimaafkan apabila terdapat salah-salah kata dari kami semua, dan akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak dan selamat malam.